Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada seluruh pelajar Indonesia. Gimana kabar? Kali ini kita akan mencoba membahas fisika kelas 10, tepatnya kinematika gerak lurus ya. Masih bersama channel Hot BH Sugian ya. Oke, kita bahas dulu apa itu kinematika. Ya, kinematika itu adalah cabang dari fisika yang mempelajari gerak suatu benda tanpa meninjau penyebab terjadinya benda tersebut bergerak. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kalau udah kita tinjau penyebabnya, itu kan gaya nantinya penyebabnya, itu nanti kita belajar dinamika. Itu tepatnya kelas 2 ya. Jadi kinematika itulah yang kita pelajari adalah gerak suatu benda tanpa meninjau penyebab terjadinya gerak tersebut. Biar lebih jelas, Abang taruhkan di sini definisi dinamika yang akan kita pelajari nanti pada kelas 11 IPA. Dinamika adalah cabang dari fisika yang mempelajari gerak suatu benda dengan memperhitungkan penyebab terjadinya benda tersebut bergerak. Tadi penyebabnya apa Bang bilang? Yaitu adalah gaya ya. Gayalah yang menyebabkan benda bergerak. Sekarang kita mulai jarak dan perpindahan ya. Ini apa beda jarak dan perpindahan? Nah, itu kan ada jaraknya, ada perpindahan. Apa bedanya? Nah, ini dia. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda secara keseluruhan ya. Ini contoh yang dibaca speedometer kita itu jarak ya. Nah, speedometer kendaraan. S sama dengan S1 tambah S2 tambah seterusnya gitu. Berapa nanti S-nya? Dimana S adalah jarak meter. Sekarang kita perpindahan. Perpindahan itu apa? Perubahan posisi benda yang ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir benda. Itu dia. Ingat jarak itu skalar, sedangkan perpindahan adalah vektor. Jadi arahnya harus kita tentukan. Itu dia. Maka dirumuskanlah ini. Perpindahannya adalah delta R disimbolkan delta R, ada delta S, ada delta X, boleh delta Y pun boleh. Ya, boleh banyak ya posisi ya. Pokoknya perubahan posisi. Berarti R2 dikurang R1. Kalau delta X nanti X2 dikurang X1. Kalau delta Y, Y2 kurang Y1. Boleh nggak S? Boleh. Delta S, S2 dikurang S1. Itu dia. Jadi ingat, kalau jarak itu skalar, sedangkan perpindahan adalah vektor. Itu dia ya. Oke, itu dia contoh begini. Adalah ini. Karena dari awal tadi di sini dia bergerak ke kanan 4 meter, baru ke bawah dia 3 meter gitu ya. Kalau ditanya, kalau kita misalkan tadi bentar ya. Kalau kita misalkan tadi di sini apanya? Awal ya, di sini awal. Di sini akhir atau B. Nah, kalau ditanya berapalah jarak yang ditempuh dari A ke B gitu ya. Maka jaraknya boleh kita taruh sini. Maka jaraknya itu ya hitung semua. Berarti sekarang 4 ditambah 3 sama dengan 7 meter. Itulah jarak dari A ke B. Kalau ditanya berapalah perpindahannya, ini baru beda kan? Perpindahan. Ini berapa? Maka langsung kita hitunglah berapalah ini. Ah, ini dia. Ini berapa? Inilah yang disebut dengan perpindahan. Maka kalau kita perhatikan ini siku-siku Pitagoras lah ya. Akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat berapa itu? Itu adalah akar daripada 25 sama dengan 5 meter. Artinya perpindahannya sama dengan 5 meter. Itu dia. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah adik-adik ya. Kita bahas contoh soal dulu ya. Ania berjalan sejauh 50 meter ke utara
lalu berbelok ke barat sejauh 120 meter. Tentukan jarak tempuh dan perpindahannya. Oke, ini gampang. Sama kayak tadi. Jadi kita gambarkan dulu di sini, katanya pertama dia ke utara ya. Jadi berarti ke utara. Kalau kita ke utara ke atas sih misalnya. Ini adalah utara. Berapa tadi? 50 meter. Nah, ini dia, 50 meter. Lalu berbelok ke barat. Barat itu adalah ke sini ya. Sejauh berapa? 200 ini. Nah, ini dia ya, berbelok ke sini dia sejauh 120 meter. Oke. Ditanya berapalah jarak dan perpindahan. Kalau jarak gampang saja, jarak langsung kita hitung semua gitu ya. Berarti tinggal 50 ditambah 120. Berarti berapa ini? 170 meter. Nah, oke dia. Gimana? Gampang ya? Kalau tanya berapalah perpindahannya? Kalau perpindahan langsung kita hitung ini. Inilah perpindahannya. Inilah perpindahannya. Ini dia. Itu dia kan. Inilah perpindahannya nanti. Perpindahan. Oke. Berapa itu, Bang? Ya hitunglah. Pitagoras kan? Berarti akar dari 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Itu dia ya. Berapa ini? Ini 12144. Jadi ini boleh kita gunakan ini akar dari ini 1440 nya 2 ditambah dengan 25 nya 2 berarti 169. Berarti jawabannya adalah 130 meter. Wih, cepat kali Abang hitung ya. Iyalah, nanti kita taruh cara-cara ngitungnya. Ini pelajaran SD kalau ngitung super cepat ya gitu ya. Jelas ya? Jadi kalau perpindahan langsung hitung dari posisi awal. Ini kalau ditanya posisi awal ke posisi akhir, itu dia. Itulah kalau ditanya perpindahan. Ingat perpindahan itu vektor. Kalau tanya jarak, hitung semua 50 tambah 120. Jelas? Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut dulu. Untuk soal selanjutnya ini. Sebuah benda bergerak, ini dia. Jadi sebuah benda bergerak dari titik O ini, titik O ke titik R dan berhenti di P. Balik lagi ke sini ya. Oke. Perbandingan jarak benda dan perpindahannya berapa? Oke, berapalah perbandingan antara jarak dan perpindahannya. Oke, kita hitung. Ini gampang, kita hitung dulu jaraknya ya. Berapalah jarak? Oke. Ingat jarak hitung semua langsung. Berarti hitung gini. Dari 0, 1, 2, 3. 3 ya. Balik lagi dia ke sini. Ke sini berarti 7 ini kan. Tengahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 ya. 3 tambah 7. Jelas? Abang ulangi ya. Kalau dia jarak hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jaraknya inilah 10 ya. 10 satuan ya. 10 satuan. Oke. Kalau tanya perpindahannya. Berapalah perpindahannya? Perpindahannya adalah kita hitung dari awal sampai akhir. Awalnya kan di sini 0. Berarti ke sini dia 4. Nah, 4 lah 4 ya. Berarti kita tulis di sini 4. Maka perbandingannya itu adalah, maka kalau tanya kan perbandingannya, maka jawabannya 10 perbandingan jarak dan perpindahan 10 per 4. Atau sama dengan bagi 2, 5 per 2. Itu dia, maka jawabannya cantik. Itu dia. Gimana? Gampang ya? Pokoknya kalau jarak hitung semua, bayangkan aja lintasan kendaraan kita yang hitung speedometer itu adalah jarak. Contoh, kita dari rumah ke sekolah 2 km. Balik lagi ke rumah, berarti tambah 4 km. Itu apa? Jarak.
Perpindahannya berapa? Dari rumah, sekolah, rumah. Perpindahannya adalah 0. Karena kan dari awal rumah, akhirnya rumah. Maka perpindahannya 0. Jaraknya berapa? 2 tambah 2. Kalau kita misalkan tadi jaraknya 2 meter. Gitu dia. Jelas ya? Sekali lagi kalau ada kurang jelas, boleh di komen di bawah. Sekarang kita lanjut kelajuan dan kecepatan. Jadi kelajuan itu adalah skalar, itu turunan dari jarak. Oke. Itu adalah hasil bagi antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu. Maka dirumuskan jarak total per waktu tempuh. Atau boleh kita dirumuskan lagi kelajuan rata-rata S1 tambah S2 dan seterusnya per total waktu seluruhnya. Itu dia ya. Ini dia keterangannya. Sekarang kita masuk kecepatan. Kecepatan itu turunan dari perpindahan, maka dia adalah vektor. Maka itu adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. V sama dengan delta X per delta T atau delta R per delta T. Ini ya, maka X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Ini keterangannya. X1 posisi pada posisi awal, X2 adalah posisi pada saat T2, X1, T1 ya. Delta T selang waktu S. Nah, soal? Ini dia. Gambar di atas menunjukkan lintasan seorang anak, ini seorang anak yang berlari dari A ke D ya, tapi lintasan seperti ini ya, ke B dulu dia, karena kan menuju titik B dan C gitu ya, dari ke B ke C baru balik lagi ke D ini. Selama waktu 100 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan dari A sampai ke D ini adalah 100 detik. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata si anak. Oke, ini gampang. Yang pertama kita hitung adalah di sini berapalah jaraknya itu dulu ya. Jadi kita tentukan dulu sini nanti berapalah jaraknya. Jarak. Kalau jaraknya kita hitung semua, ini tadi ini 200 ya. Ini 200. Ini berapa? 100. Oke, berarti 100 ini tambah sorry dulu ya. Oke, kita ulang dulu. Maka kalau seperti ini jaraknya adalah 200, ini kan tadi 200 ini ya. 200 ini 100, maka 200 tambah 100 tambah 200 sama dengan berapa ini? 500 meter. Oke. Perpindahannya berapa? Langsung hitung awal dan akhir. Perpindahannya itu adalah inilah dari A ke D itu adalah 100. Maka perpindahannya adalah 100 meter. Nah, gampang dia ya. Jelas di sini. Kalau sudah jelas, kita tinggal hitung berapalah kelajuan rata-ratanya. Maka kelajuan rata-ratanya ini simbolnya itu biasanya sama dengan hitung ini jaraknya berapa tadi? 500 dibagi waktunya 100. Oke. Maka inilah 5 meter per second. Oke. Kalau ditanya kecepatan rata-rata berarti perpindahan per waktu. Ini dia. Perpindahannya berapa? 100 tadi dibagi 100. Maka hasilnya 1 meter per second. Itu dia, gampang ya. Jadi ingat, kelajuan adalah jarak per waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan per waktu. Itu dia. Kecepatan, simbolnya A. Kecepatannya adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi kecepatan yang berubah gitu ya. A adalah delta V per delta T. V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Jadi V1 adalah kecepatan saat T1, V2 kecepatan saat T2. Ingatkan itu dia ya. Oke. Sampai di sini dulu kinematika 1. Nanti akan kita lanjutkan di kinematika 2 beserta contoh soal yang lebih banyak. Tetap diikuti channel ini. Saran dan kritik boleh di komen, kurang ngerti boleh di komen.
Jangan lupa di subscribe ya.